Liang, Hmm? kau punya waktu? Hmm, Aku ingin menanyakan sesuatu. tentu. Belakangan, saat bermitra dengan saudari Liulu, aku lihat dia acuh tak acuh. Aku membahas itu beberapa kali, tapi dia tidak mau terima saranku. Aku ingin bilang pemimpin tentang itu, tapi tak berani. Menurutmu, bagaimana cara menyelesaikan ini? Sudah merenungkan alasanmu tak berani singkap dia. Apa alasannya? Saat pertama bertugas dan tak paham prinsip, dia selalu sabar membantuku. Jika kulaporkan kepada pemimpin, itu artinya mengkhianati persahabatan, kan? Saat dia tahu apa pendapatnya tentangku. Karena itu, aku belum berani bicara. Jika emosi mengatur tindakanmu, akan sulit menegakkan prinsip kebenaran. Dulu, itu masalah besar bagiku. Baru setelah beberapa kejadian, makan dan minum firman Tuhan serta merenung, aku mendapat pemahaman tentang keadaanku. Aku juga belajar cara memperlakukan orang sesuai prinsip kebenaran. Bisa ceritakan pengalamanmu? Tentu. Akhir Oktober 2020, aku dipecat dari posisi pemimpin karena tak bekerja nyata, lalu kembali ke gereja lokalku. Ada masalah di rumahku, jadi sementara aku tak bisa ikut pertemuan. Aku merasa negatif dan lemah. Lian, seorang saudari di desaku, adalah pemimpin gereja lain. Meski tak satu gereja, dia selalu menanyakan keadaanku dan membacakanku firman Tuhan. Aku berterima kasih kepadanya karena tak merendahkanku setelah dipecat sebagai pemimpin palsu. Dan bahkan membantuku. Jadi, jika nanti dia punya masalah, aku akan membantunya. Lalu aku bertugas di bagian pentahiran di gereja dan banyak bekerja dengan Lian. Dia sering telat ke pertemuan karena masalah pribadi. Selama pertemuan, dia tak serius, jarang bersekutu firman Tuhan. Saat saudara-saudari tak bisa kenali orang tak percaya atau antikristus, dia tak bersekutu tentang prinsip kebenaran. Dia tak bekerja nyata. Benar. Saat itu, ku dengar dari seorang diaken, dia sering bertengkar dengan rekannya karena soal kecil, yang berarti pertemuan tak bisa normal. Mendengar ini membuatku marah. Sebagai pemimpin, selain tak bekerja nyata, Lian juga mengganggu kehidupan gereja. Jalan masuk kehidupan orang dan pekerjaan gereja pun terhambat. Benar. Aku mencarinya untuk bersekutu dan menunjukkan dia tak bekerja nyata. Kuperingatkan juga, jika terus seperti ini, dia akan jadi pemimpin palsu. Namun dia tampak tak peduli dan bilang, "Baiklah, aku pemimpin palsu, karena aku tak mempersekutukan kebenaran, kau saja." Dia seperti tak menerima kebenaran. Iya. Benar. Lalu, kulihat beberapa anggota gereja menyebar kenegatifan, mengganggu kehidupan gereja. Aku meminta Lian memeriksa penilaian tentang mereka, melihat jika mereka orang tak percaya dan harus disingkirkan. Namun dia beralasan sibuk dan terus menundanya, sehingga anggota gereja itu terus mengganggu. Melihat kecerobohan sikapnya terhadap pekerjaan gereja, kutunjukkan masalahnya lagi. Tapi dia masih membantah. Aku sadar Lian tetap tak bekerja nyata, tak menerima masukan dan menghambat pekerjaan gereja. Berdasarkan prinsip, menurutku dia pemimpin palsu. Jadi aku ingin melaporkannya ke pemimpin atas. Namun kupikir, dia dulu membantuku, memperlakukanku dengan baik. Jika dia tahu aku melaporkannya ke pemimpin atas, apa dia akan membenciku? Jika dia dipecat,
dia akan menyebutku tak berhati nurani? Mungkin jika tak lapor sekarang dan bersekutu lagi, dia akan berubah. Lalu, ku bahas pentingnya pekerjaan penyingkiran gereja, serta cara dia harus mendekati tugasnya. Namun setelah itu, Lian masih tak bekerja nyata dan belum mengumpulkan penilaian tentang anggota gereja itu. Itu menghambat pekerjaan pentahiran. Iya. Aku juga dengar Lian tak bertanggung jawab dan gagal awasi pengelolaan sumber daya gereja. Sehingga beberapa barang rusak yang sangat merugikan keuangan gereja. Setelah itu, dia tak merenung, bahkan mengalihkan kesalahan bilang orang lain tak simpan barang dengan benar. Kulihat dia tak bekerja nyata. Dia ceroboh terhadap proyek gereja, dan dia tak menerima kritik. Saat pekerjaan terhalang dan properti rusak, dia tak merasa bersalah. Itu tanda pemimpin palsu, kan? Namun, aku tak melaporkannya tepat waktu. Saat sadar, aku merasa sangat bersalah. Aku melihat kutipan firman Tuhan. Kau bilang akan memperhatikan beban Tuhan dan membela kesaksian gereja, tapi kau benar melakukannya? Tanyakan ke dirimu, apa kau telah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah kau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah kau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah kau teguh melakukan kebenaran? Apa kau cukup berani melawan perbuatan iblis? Dapatkah kau buang emosimu dan singkap iblis demi kebenaranku? Dapatkah kau membiarkan maksudku digenapi di dirimu? Sudahkah kau serahkan hatimu di saat paling krusial? Apa kau orang yang melakukan kehendakku? Tanyakan itu ke dirimu dan seringlah memikirkan ini. Amin. Amin. Firman Tuhan seperti memintaku bertanggung jawab. Terutama di bagian ini. Apa kau telah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah kau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Apa kau cukup berani melawan perbuatan iblis? Aku sangat malu, merasa bersalah. Tuhan ingin kita mengindahkan kehendak-Nya. Segera bertindak untuk menghentikan pengganggu pekerjaan gereja untuk melindungi kepentingan gereja. Iya. Sedangkan aku lama mengenal Lian. Juga melihat dia tak bekerja nyata dan tak terima kritik. Aku pun tahu benar, jika dia tak dipecat, pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan orang akan terganggu. Namun aku ingat bagaimana dia membantuku, dan takut dia membenciku saat tahu aku melaporkannya, menyebutku tak berhati nurani. Jadi untuk melindungi hubungan kami, aku tak melaporkan dia. Bahkan saat aku melihatnya tak bekerja nyata, sehingga orang tak percaya tak segera disingkirkan dan terus mengganggu kehidupan gereja. Aku sangat egois dan tercela. Setelah melanggar prinsip kebenaran, bersekongkol, melindungi pemimpin palsu, membiarkannya mengganggu kehidupan gereja, bukankah aku jadi antek pemimpin palsu dan turut berbuat jahat? Aku membenci diriku karena tak segera melaporkan Lian dan langsung membahas masalah ini dengan pemimpin. Aku diminta pemimpin atas mengumpulkan penilaian orang tentang Lian. Lalu dari kinerjanya itu dapat diputuskan apakah dia dipecat. Jika dia ternyata pemimpin palsu, aku harus pergi bersamanya memecat Lian. Aku ragu saat pemimpin atas mengatakan itu. Kupikir Lian banyak bantu setelah aku dipecat. Jika aku menyingkapnya, membantu yang lain mengenalinya,
dia akan menyebutku tak berhati nurani. Aku bimbang, aku tak ingin menyingkap dia. Aku sadar itu salah. Jadi aku berdoa, berusaha menyelesaikan keraguanku. Aku menemukan kutipan firman Tuhan ini. Oh, Siapakah iblis, setan-setan, dan siapa lagi musuh Tuhan, kalau bukan penentang yang tak percaya kepada Tuhan? Bukankah mereka orang-orang yang tak taat Tuhan? Bukankah mereka yang mengaku beriman tapi tak punya kebenaran? Bukankah mereka hanya mencari berkat tapi tak mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan? Engkau masih bergaul dengan setan-setan itu sekarang dan berhati nurani berkasih terhadap mereka, tetapi bukankah ini berarti menawarkan niat baik kepada iblis dan bersekutu dengan para setan? Jika kau tak bisa membedakan yang baik dan jahat, hanya asal menunjukkan kasih dan belas kasihan, bahkan tak ingin mencari kehendak Tuhan, atau menjadikan hatinya sebagai milik mereka, maka akhir hidup mereka akan lebih buruk. Siapapun yang tak percaya Tuhan dalam daging, itu musuh Tuhan. Jika punya hati nurani dan kasih terhadap musuh, itu berarti kau tak punya kebenaran. Jika kau sesuai dengan orang yang kubenci dan kulawan, dan tetap punya kasih dan perasaan pribadi, itu berarti kau tak taat. Kau dengan sengaja menentang Tuhan. Apa orang semacam itu punya kebenaran? Jika punya hati nurani terhadap musuh, kasih kepada setan, dan belas kasih kepada iblis, itu berarti mereka sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyentuhku. Kutipan itu jelas menyatakan, pencari kebenaran dan penjunjung pekerjaan gereja harus dikasihi. Sedangkan penghina kebenaran dan pengganggu pekerjaan gereja harus dibenci dan ditinggalkan. iya Iya. benar. Namun, meski jelas melihat Lian tak bekerja nyata dan ganggu pekerjaan gereja, aku masih berbaik hati, tak langsung melaporkannya. Lalu saat harus menyingkapnya, membantu yang lain mendapat kearifan dan pelajaran, aku khawatir. Takut dia membenciku, menyebutku pengkhianat tak tahu terima kasih. Jadi aku mengkhianati hati nuraniku serta melindunginya. Aku sungguh tak berkemanusiaan, di mana kesetiaanku kepada Tuhan. Bukankah aku antek iblis? Meski menikmati banyak rezeki Tuhan, aku mengkhianatinya. Aku membiarkan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan orang terganggu, selama kepentingan pribadiku aman. Aku tak punya hati nurani dan kemanusiaan. Jika aku tak lekas bertobat dan menerapkan kebenaran, Tuhan akan muak denganku, menyingkirkanku. Benar. Persekutuan ini peringatan yang baik bagiku. Melanggar prinsip, diatur perasaan, tak melindungi pekerjaan gereja adalah penentangan terhadap Tuhan. Benar. Lalu aku membaca kutipan firman Tuhan lagi. Kubacakan. Baik. Ini. Baik. Jika Tuhan ingin menyelamatkanmu, tak peduli melalui siapa, kau harus bersyukur kepada Tuhan dulu dan menerima bahwa itu dari Tuhan. Kau tak boleh memberi rasa syukurmu hanya untuk manusia. Apalagi memberikan hidup ke seseorang sebagai ucapan syukur. Ini adalah kesalahan besar. Yang terpenting kau bersyukur kepada Tuhan dan menerima bahwa itu adalah dari Tuhan. Membantu seseorang yang kebetulan membutuhkannya pada waktu dan tempat yang tepat adalah hal yang sangat wajar. Ini juga tanggung jawab setiap orang di antara manusia.
Ini hanyalah semacam tanggung jawab dan kewajiban. Tuhan memberi naluri ini ke manusia saat Dia menciptakan mereka. Membantu orang dan bersikap baik kepada mereka cukup mudah bagi manusia. Dan bagian dari naluri manusia, sesuatu yang mampu orang lakukan. Tak perlu menganggap ini sama dengan kasih karunia. Namun banyak yang menyamakannya dengan kasih karunia. Dan selalu membicarakan dan membalasnya. Berpikir jika tak membalasnya, mereka tak berhati nurani. Mereka memandang rendah dan membenci diri mereka. Bahkan khawatir akan ditegur masyarakat. Apakah perlu mengkhawatirkan hal-hal ini? Banyak orang tak paham yang sebenarnya. Selalu dikendalikan masalah ini. Inilah yang dimaksud dengan tak paham prinsip kebenaran. Amin. Amin. Iya, Tuhan itu Tuhan pencipta, penguasa tertinggi, pengatur segala sesuatu. Saat aku di titik terlemah dan paling negatif, Lian tampak baik dengan bantuan dan persekutuannya. Tapi sebenarnya ini pengaturan dan kedaulatan Tuhan, bukan kepeduliannya terhadapku. Aku seharusnya anggap itu dari Tuhan dan bersyukur kepadanya, bukannya berterima kasih kepada Lian. Iya. Benar. Belum lagi, Lian pemimpin gereja. Jadi tugasnya mendukung saudara-saudari dan mengatasi masalah di jalan masuk kehidupan mereka. Saat Lian mendukungku dan mempersekutukan firman Tuhan, dia hanya memenuhi tugasnya. Juga mengasihi saudara-saudari, saling membantu dan mendukung. Itu tuntutan Tuhan dari umat pilihannya. Benar. Dukungan Lian datang dari Tuhan. Aku seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Aku justru memahami itu sebagai kepeduliannya, berpikir dia memang baik. Aku terus melindungi Lian karena menyayanginya. Aku jelas tahu dia pemimpin palsu, tapi tak melaporkan dan menyingkapnya. Aku sangat payah. Harusnya aku mengindahkan kehendak Tuhan, berprinsip menyingkap pemimpin palsu untuk melindungi pekerjaan gereja. Itulah perwujudan hati nurani dan kemanusiaan. Iya. Jika Lian penerima kebenaran, saat ditangani dan disingkap, dia akan merenung dan berusaha mengenal dirinya, melihat kerusakan dan kekurangannya, bertobat dan berubah. Ini akan menguntungkan dia. Benar. Iya. Jika dia bukan penerima kebenaran, dan saat ditangani tak bertobat, ini mengungkap fakta, dia tak mencari kebenaran, harus dipecat. Pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan orang lain pun terbantu. Benar. Pemahamanku tak masuk akal tentang banyak hal. Aku selalu percaya menangani dan menyingkap orang itu memalukan dan menyakiti. Aku memperlakukan hal positif sebagai negatif. Aku terus dibatasi kepercayaan keliru ini, takut menyingkap masalah Lian. Aku tak memahami kebenaran dan menyedihkan. Secara teori, aku tahu menangani dan menyingkap orang itu hal baik dan bermanfaat bagi individu maupun pekerjaan gereja. Namun di kehidupan nyata aku tak berpikir begitu. Aku merasa ini mempersulit orang. Tapi itu gagasan yang tak masuk akal, menghalangiku menerapkan kebenaran. Iya. Benar. Jika bukan karena persekutuan ini, aku tak akan paham masalah ini. Setelah sadar, aku lega dan berhenti menghindari tanggung jawab. Lalu, setelah mengevaluasi kinerja Lian, dia dinyatakan pemimpin palsu dan dipecat. Bagaimana dia menanggapi itu? Dia tak merenung atau mengenali diri, bahkan mengeluh telah dizalimi. Katanya, dia sudah lama memimpin, melepas kesempatan mendapat uang di dunia, mengalami banyak kesulitan, jadi dia merasa gereja tak adil. Lalu, dia terobsesi kekayaan, bekerja untuk mendapat uang, dan tidak rutin ikut pertemuan. Usai pemecatannya, gereja memilih pemimpin baru.
orang tak percaya disingkirkan. Kehidupan gereja terbebas dari gangguan dan proyek gereja berjalan lancar. Syukur kepada Tuhan. Melihat ini aku merasa jauh lebih tenang. Aku senang bisa mencari kebenaran di situasi ini, mengenali masalahku tepat waktu dan memenuhi tugas. Syukur kepada Amin. Tuhan. Lalu, saat bertemu dengan Lian, dia marah dan bilang, "Aku tak ingin melihatmu. Kini semua menyebutku pemimpin palsu, dan kau yang mengatakan itu ke mereka. Aku membencimu." Iya, melihatnya tak merenung dan bicara seperti itu, menambah bukti dia menolak kebenaran. Iya. Benar. Aku sedih mendengar ucapannya. Tapi ku tahu semua laporanku ke pemimpin atas itu benar. Dia pemimpin palsu, harus disingkap dan dilaporkan. Ini sepenuhnya sejalan kehendak Tuhan. Benar. Namun, kenapa hatiku sakit mendengar dia membenciku? Lalu, aku membaca firman Tuhan yang membuatku paham akar masalahnya. Meski orang rutin makan minum firman Tuhan, mendoa, bacakan, sering merenungkan firman Tuhan, pandangan, prinsip, serta metode memandang orang dan segala hal, juga perilaku mereka masih didasarkan pada budaya tradisional. Jadi, pengaruh budaya tradisional terhadap seseorang adalah membuat orang itu tunduk pada manipulasi, pengaturan, dan pengendaliannya tiap hari. Itu seperti bayangan yang tak mampu dihilangkan dan dilepaskan. Mengapa demikian? Karena manusia tidak mampu mengungkapkan, menganalisis, atau menyingkapkan berbagai gagasan dan pandangan yang telah ditanamkan budaya tradisional dan iblis jauh di dalam pikirannya. Mereka tak dapat mengenali, mengetahui sebenarnya, memberontak, atau membuangnya. Mereka tak bisa melihat orang dan segalanya, berperilaku atau menangani masalah dengan cara yang Tuhan perintahkan. Keadaan sulit macam apa yang kebanyakan orang tetap alami disebabkan oleh hal ini? Yaitu mereka yang memiliki keinginan di lubuk hatinya untuk memandang orang dan segala hal, berperilaku, menangani masalah berdasarkan firman, tak berpaling dari kehendak Tuhan atau menentang kebenaran. Namun, tanpa bisa melawan dan meski tak ingin, mereka tetap berinteraksi dengan orang, berperilaku, dan menangani masalah berdasarkan metode iblis. Meski orang punya hati yang haus kebenaran, ingin punya kerinduan besar akan Tuhan, memandang orang dan segala hal, berperilaku dan tangani masalah berdasarkan firman, tak melanggar prinsip kebenaran, pada akhirnya segala hal berkebalikan dengan keinginan mereka. Bahkan usai menggandakan upaya, hasil akhirnya tetap tak seperti yang diinginkan. Bagaimanapun orang berjuang, sebanyak apapun upayanya, sebesar apapun tekad dan keinginan untuk mencintai hal positif, kebenaran yang mampu mereka terapkan dan prinsip kebenaran yang mampu mereka junjung tinggi dalam hidup nyata sangatlah sedikit. Inilah hal yang paling membuat frustrasi. Sebenarnya apa penyebabnya? Salah satu alasannya, pandangan yang diajarkan budaya tradisional masih menguasai hati mereka, mengontrol ucapan, perbuatan, ide, dan cara berperilaku, dan menangani masalah. Jadi, mengenali, menganalisis, dan menyingkapkan budaya tradisional, memahami dan mengetahui budaya tradisional, dan akhirnya membuangnya selamanya, membutuhkan suatu proses. Ini penting, ini bukan hal yang bisa kau miliki atau bisa untuk tak kau miliki, karena budaya tradisional sudah mendominasi hati orang, bahkan mendominasi orang sepenuhnya. Sehingga selalu belok dari kebenaran dalam berperilaku dan tangani masalah meski tak ingin melakukannya, sampai kini tetap dikontrol dan dipengaruhi budaya ini meski tak menginginkannya. Amin. Amin. Setelah kurenungkan, aku sadar
Aku hidup berazas budaya tradisional dan falsafah jahat seperti balaslah setetes kebaikan dengan hujan hadiah. Aku menjadikannya prinsip hidupku. Aku percaya aku harus berusaha melindungi dan membalas mereka yang murah hati dan baik kepadaku. Tak peduli orang baik atau orang jahat, atau bertindak atas prinsip kebenaran. Meski mereka melakukan kejahatan dan mengganggu gereja, aku harus melindungi mereka. Jika tidak, aku tak punya nurani dan kemanusiaan. Karena dibatasi falsafah jahat inilah, meskipun aku melihat Lian tak bekerja nyata dan pemimpin palsu, aku menunda menyingkap dan melaporkan dia. Karena dia pernah membantuku. Aku selalu ingin memberinya kesempatan dan bersikap lunak. Berbaik hati, penuh kasih kepadanya. Tak peduli apakah pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan yang lain telah dirugikan. Aku mendukung kejahatan pemimpin palsu, serta memihak iblis, memberontak dan menentang Tuhan. Aku sadar pada dasarnya nilai tradisional ini adalah kebohongan dan kekeliruan dari iblis untuk menipu, merusak orang. Itu bukan prinsip yang harus jadi pedoman. Iya. Hidup dengan ide itu hanya membuatku makin konyol dan tak masuk akal. Pikiranku akan makin keruh, tak bisa membedakan yang baik dan jahat, serta akan melanggar kebenaran menentang Tuhan. Benar sekali. Kekeliruan iblis membahayakan kita dan orang lain. Benar. Persekutuan ini menunjukkan kepadaku, jika kita bertindak berdasarkan pemikiran jahat, tak memikirkan kepentingan gereja dan tak menerapkan firman Tuhan, kita tak akan dapat tempat di gereja dan akhirnya disingkirkan. Benar Iya. sekali. Aku melihat kutipan firman Tuhan. Terkadang fungsi hati nurani dibatasi dan dipengaruhi emosi, sehingga keputusan kita menjadi bertentangan dengan prinsip kebenaran. Jadi, kita dapat pahami satu fakta dengan jelas, yaitu fungsi hati nurani lebih rendah dari standar kebenaran. Dan kadang bertindak dengan hati nurani bisa melanggar kebenaran. Jika kau percaya Tuhan tapi tak hidup berdasarkan kebenaran, melainkan mengikuti hati nurani, mungkinkah kau melakukan kejahatan dan menentang Tuhan? Hal-hal tertentu sebenarnya perbuatan jahat. Jangan bilang bertindak berdasarkan hati nurani bukanlah kesalahan. Ini menunjukkan jika ingin puaskan dan turuti kehendak Tuhan, bertindak berdasarkan hati nurani saja tak akan cukup. Kau harus ikuti kebenaran untuk penuhi tuntutan Tuhan. Amin. Amin. Iya, kita harus punya hati nurani, tapi itu bukan kebenaran. Tak bisa menggantikannya. Jika didasarkan pada hati nurani, bukan kebenaran, kita bisa melawan kebenaran menentang Tuhan. Iya. Tuhan meminta kita mengasihi yang Dia kasihi, membenci yang Dia benci. Ini prinsip yang harus kita terapkan ke orang lain. Jika seseorang adalah pencari kebenaran, entah pernah berbaik hati kepadaku atau tidak, saat mereka menghadapi masalah, aku harus membantu dengan kasih. Iya. Jika mereka bertindak jahat, atau pemimpin palsu, pelaku kejahatan atau antikristus, maka meski mereka baik kepadaku, mereka tetap harus diperlakukan sesuai prinsip, disingkap dan dilaporkan. Jadi saat Lian mengganggu gereja dan tak menerima kebenaran, tak bertobat dan tak berubah meski kami bersekutu dan membantunya, aku seharusnya tak melindunginya karena hati nurani, tapi menyingkap dan melaporkannya sesuai prinsip. Benar. Dengan tak melakukan itu, aku merugikan orang lain dan memperburuk pekerjaan gereja. Benar. Iya. Ini membuatku tercerahkan. Aku merasa punya jalan penerapan dan prinsip memperlakukan orang lain. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu menunjukkan cara memperlakukan orang sesuai prinsip. Aku kini punya jalan penerapan. Bertindak menurut emosi atau nurani tidaklah sesuai prinsip. Hanya kebenaran yang harus menjadi pedoman dan prinsip dalam bertindak.
Iya. Benar. Lalu, Lian merasa kesal karena dipecat. Sehingga tak hanya mengejar uang dan tak ikut pertemuan, dia bahkan menyebar kenegatifan, melanjutkan gangguannya, dan kerap kali menolak persekutuan dan kritik. Dia harus disingkirkan sesuai prinsip. Saat itu, aku tak melindunginya lagi. Tapi bantu pemimpin mengumpulkan evaluasi tentangnya. Dengan lebih dari 80% persetujuan saudara-saudari, Lian didepak dari gereja. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Baru setelah semua itu aku sadar, hidup berfalsafah iblis menghalangi penerapan kebenaran, bahkan bisa mengganggu pekerjaan gereja. Benar. Hanya yang berperilaku dan bersudut pandang sesuai firman Tuhan yang sungguh berkemanusiaan bisa melindungi gereja dan memenuhi kehendaknya. Benar. Firman Tuhan memperbaiki keyakinan keliruku, membantuku memahami prinsip cara memperlakukan orang lain. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.